Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan segenap umat Tuhan di mana saja kita berada. Saudara-saudara, kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya Engkau pengendali dalam hidup kami, mengetahui segalanya dalam hidup kami, dan memampukan kami ketika kami tidak mampu lagi, memberikan kami harapan ketika kami kehilangan harapan, dan menyatakan kepastian kami dalam keraguan-raguan kami. Mengucap syukur kepadamu atas semua perkara yang Tuhan sudah nyatakan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Dan malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali. Dan saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan ampuni kami dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuhan dirikan itu. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita dan menguatkan kita bersama. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema tampil beda. Tampil beda. Tampil beda di sini Bapak Ibu Saudara-saudara bukan tampil yang aneh-aneh, bukan tampil nyentrik dan lain-lain begitu. Tetapi tampil beda di sini adalah mampu memperlihatkan karakter iman sebagai anak-anak Tuhan dalam segala situasi dan di segala tempat. Sering kita melihat supaya tampil beda orang memakai banyak cara. Supaya viral orang dengan berbagai macam cara juga, tanpa memikirkan apakah itu baik atau tidak, berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa menarik perhatian banyak orang. Menarik juga beberapa hal yang sempat viral di medsos dan yang paling banyak menyita perhatian ketika dalam masa pandemi COVID-19 ada anak muda yang memviralkan diri dengan cara membagi-bagi sembako. Tapi ternyata yang dibagi adalah sampah dan batu bata. Apakah itu tampil beda? Saya kira bukan, itu tampil lain-lain, itu tampil aneh dan menyakitkan bagi orang lain. Tampil beda bukan berarti supaya kita bisa terkenal. Tetapi dengan tampil beda tanpa kita berpikir untuk dikenal dan lain sebagainya, fokus pada tugas kita sebagai anak-anak Tuhan.
dengan karakter yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang paling menarik bagi Tuhan dan yang Tuhan inginkan bagi kita. Dengan tampil beda, seorang penyanyi mengeksplor stylenya, genrenya, supaya itu khas pada dirinya, suara khasnya, dan lain sebagainya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil beda dengan karakter iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika orang lain hidup dengan tidak menampilkan karakter pendiriannya, hidup di dalam ketakutan dan lebih memilih keinginan Raja Nebukadnezar. Banyak orang pada saat itu karena ketakutannya lebih memilih untuk menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Menariknya, sebagai anak-anak Tuhan di negeri yang syarat dengan perlakuan-perlakuan diskriminatif, ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan karakternya yang unik, karakternya yang menarik, dan penampilannya yang begitu sangat interested bagi seorang Nebukadnezar, terutama dalam prestasi brilian yang mereka perlihatkan. Akhirnya mereka menjadi orang yang penting dalam sistem pemerintahan Nebukadnezar. Mereka diangkat dengan posisi-posisi yang strategis. Mereka mendapatkan fasilitas dan penghargaan yang begitu luar biasa. Tetapi masalah mulai muncul ketika ambisi Nebukadnezar dipaksakan kepada semua orang. Pada saat itu Nebukadnezar membuat patung emas dan memerintahkan kepada semua orang untuk menyembah patung buatan itu. Dan bagi siapa yang tidak menyembah, dipastikan akan mendapatkan hukuman dan bahkan hukuman mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun tak terkecuali diharuskan dan diwajibkan untuk menyembah patung emas buatan Nebukadnezar tersebut. Dan ancaman kehilangan fasilitas, zona nyaman mereka, jabatan mereka, kebahagiaan mereka, sumber penghasilan mereka, pendapatan mereka, karir mereka, jabatan mereka akan hilang ketika mereka tidak tunduk pada perintah sang raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi, apa yang mereka perlihatkan? Ketika orang lain hidup tanpa prinsip, ketika orang-orang lain bagaikan orang yang membeo, yang tidak berani melawan arus, tampil tiga anak muda yang luar biasa. Mereka tampil beda. Mereka memperlihatkan karakter iman mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mereka memutuskan untuk lebih takut kepada Tuhan, untuk lebih mencintai dan mengasihi Tuhan ketimbang takut dan mencintai Raja Nebukadnezar. Tampil beda, rela kehilangan fasilitas, rela kehilangan kenyamanan, rela kehilangan penghasilan, rela kehilangan kedudukan dan jabatan demi cintanya kepada Tuhan. Mereka tampil beda. Luar biasa dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka menyatakan komitmen iman mereka kepada
Nebukadnezar ketika mereka diancam untuk dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya nyawa mereka sedang terancam. Tetapi dengan mantap dalam tekad iman yang luar biasa, mereka menyatakan itu kepada dewa, kepada Nebukadnezar. Ada keyakinan bahwa Tuhan pasti melepaskan mereka. Tuhan pasti membebaskan mereka. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti sanggup menolong mereka. Dan Tuhan pasti tidak membiarkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Dan sekalipun Tuhan tidak membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, dari ancaman maut itu, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena mereka tahu hidup dan mati mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sebuah keputusan iman yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dengan keputusan iman itu, mereka tampil beda. Mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan apa yang terjadi? Tuhan ternyata tidak membiarkan. Dan seterusnya cerita itu dilanjutkan dengan kekaguman Nebukadnezar kepada Allah mereka. Dan mereka dibebaskan, diberikan kedudukan yang luar biasa. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang rela lebih mencintai yang lain, memilih yang lain ketimbang memilih setia kepada Tuhan. Karena jabatan, orang lebih memilih cara-cara yang kotor ketimbang takut kepada Tuhan. Karena ambisi, orang lebih memilih cara-cara yang tidak baik demi mewujudkan ambisinya. Demi kenyamanan seseorang gak mau repot dengan berbagai macam cara. Nurut saja, membeo saja. Dan tidak memperlihatkan karakter hidupnya. Anak-anak Tuhan harus tampil beda. Memperlihatkan kasih dan cintanya kepada Tuhan. Melebihi kasih dan cinta kepada apapun. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan, dalam hidup kami banyak yang bisa membuat kami tergerus dalam arus pencobaan di dunia ini. Mengancam kami, menakut-nakuti kami. Banyak hal yang bisa membuat kami jatuh di dalam iman jauh daripadamu.
Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami malam hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan yang setia mengutamakan lebih mengasihi-Mu ketimbang yang lain. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik kepada kami. Tuhan, kuatkan kami menjalani kenyataan hidup ini, menjalani situasi-situasi saat ini, pergumulan-pergumulan kami masing-masing apapun itu. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan dalam berbagai macam pergumulan mereka. Hadirlah memampukan menguatkan iman percaya kami, biar kami tetap teguh di dalam iman kepadamu. Memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami dalam pendidikan dan perjuangan mereka, pertumbuhan mereka. Menolong kami sebagai orang tua agar selalu berhikmat di dalam peran kami sebagai orang tua, ayah dan ibu bagi mereka. Tuhan juga lah yang akan menyiapkan segenap kebutuhan hidup kami. Dan Tuhan jugalah yang terus akan menolong dan menuntun kami pada jalan-Mu. Kami berdoa buat semuanya, semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati majelis gereja dalam pelayanan pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk terus menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami serahkan hidup kami, persekutuan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.